Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang mendengarkan dan merespon percakapan panjang dalam bahasa Indonesia, yang disusun oleh pertama Faisal Ardiansyah, itu saya sendiri, kedua rekan saya Ainaya Fatihah, dan ketiga rekan saya Tariza Cynthia Caroline. Pembahasan A. Pengertian mendengarkan percakapan panjang. Arti kata percakapan adalah perbincangan. Percakapan juga berarti pembicaraan. Percakapan juga berarti perundingan. Arti kata percakapan juga adalah unit interaksi linguistik antara dua atau lebih penutur. Mendengarkan percakapan panjang yaitu mendengarkan suatu percakapan antara dua orang atau lebih. Dengan mendengarkan secara seksama, percakapan panjang adalah suatu percakapan yang sering digunakan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Proses mendengarkan sering disebut dengan menyimak. Mendengarkan atau menyimak merupakan proses menangkap pesan atau gagasan yang disajikan melalui ujaran. Menyimak ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembaca melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mendengarkan atau menyimak adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak sebagai suatu aktivitas yang mencakup bunyi bahasa, mengidentifikasi, memiliki lambang-lambang lisan, atau mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan. Menyimak atau mendengarkan merupakan suatu keterampilan berbahasa yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan Ainaya Fatihah. Tempat dan waktu kami persilahkan. B. Merespon percakapan panjang. Merespon adalah suatu tindakan yang harus dilakukan untuk menanggapi suatu percakapan tersebut. Bila kita berkomunikasi dari satu orang ke orang lain atau dalam kelompok kecil. Respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. Bila kita salah satu dari banyak audien, respon kita berupa tepuk tangan, tertawa, atau diam. Baru kemudian kita bertindak berdasarkan apa yang kita dengar. Kegiatan yang sudah sering dilakukan, baik yang dilakukan melalui bertatap muka atau face-to-face, maupun dalam suatu kelompok. Setiap individu memiliki berbagai macam tujuan ketika mendengar sesuatu, antara lain berinteraksi dengan orang lain, menerima informasi, mengatasi masalah, dan saling berbagi perasaan dengan orang lain. Dalam merespon suatu percakapan panjang, kita harus mendengarkan pembicara dengan baik agar kita dapat mengambil inti dari pembicaraan tersebut dengan baik. Dalam hal ini, istilah mendengarkan atau listening bukanlah kegiatan yang statis tetapi dinamis, yaitu kegiatan mendengarkan aktif percakapan dengan yang lain, yang dituntut adanya konsentrasi secara penuh dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor pengganggu dalam percakapan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan mendengarkan percakapan panjang sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah dan perlu latihan yang cukup. Semakin banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Dan yang ketiga, materi selanjutnya disampaikan Tariza Cynthia Caroline. Waktu dan tempat saya persilahkan. C. Cara merespon percakapan panjang. 1. Menerima. Ketika mulai mendengarkan pesan secara fisik dan mengakui bahwa Anda memang mendengarkan, penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang menaruh perhatian. Untuk itu, kita harus sebaik mungkin dalam mendengarkan agar maksud dan tujuan dapat diterima dengan mudah. 2. Menafsirkan atau decoding adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat kita lakukan menurut nilai-nilai, kepercayaan, ide, harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi masing-masing. 3. Mengingat. Sebelum kita dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, kita perlu menyimpannya terlebih dahulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Dalam hal ini, kita perlu menangkap
informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian mentransfernya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. 4. Mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah kita berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis. Pisahkanlah fakta dan opini dan evaluasilah kualitas bukti tersebut. 5. Merespon. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, bila kita berkomunikasi dari satu orang ke orang lainnya atau dalam kelompok kecil, respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. Bila Anda salah satu dari banyak audiens, respon awal Anda mungkin berupa tepuk tangan, tertawa, atau diam. Baru kemudian Anda mungkin bertindak berdasarkan apa yang Anda dengar. Setiap individu memiliki berbagai macam tujuan ketika mendengarkan untuk merespon sesuatu. Antara lain berinteraksi dengan orang lain, menerima informasi, mengatasi masalah, dan saling berbagi perasaan dengan orang lain. Kegiatan mendengarkan dan merespon atau menyimak suatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami suatu pesan yang disampaikan oleh orang lain. D. Manfaat mendengarkan dan merespon percakapan panjang. Manfaat yang dapat kita ambil dari mendengarkan percakapan panjang yaitu kita dapat mengetahui apa yang telah disampaikan oleh pembicara, dan kita juga mendapatkan suatu pelajaran atau informasi melalui pembicara tersebut. Mendengarkan atau menyimak suatu percakapan panjang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperluas wawasan, pengetahuan, maupun hanya untuk kesenangan. Dalam kehidupan banyak komunikasi yang dilakukan secara lisan, sehingga kemampuan menyimak sangat penting dimiliki oleh setiap pemakai bahasa. Jiwandono 1996 halaman 54. Hal ini selaras dengan pendapat Morley 1984 halaman 7 yang menyatakan bahwa dalam komunikasi sehari-hari kegiatan menyimak mencapai 50%, berbicara 25%, membaca 15%, dan menulis 10%. Dengan demikian, mendengarkan atau menyimak mendominasi kegiatan berbahasa yang lain. Oleh karena itu, kemampuan menyimak merupakan bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pengajaran berbahasa, terutama bila tujuan penyelenggaraannya adalah penguasaan kemampuan berbahasa yang selengkapnya. Jiwandono 1996. Adapun beberapa hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan mendengarkan percakapan panjang. 1. Pendengaran yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. 2. Kinerja atau presentasi kerja karyawan meningkat ketika pesan yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. 3. Umpan balik atau feedback yang akurat dari bawahan atau karyawan akan berdampak positif pada presentasi kerjanya. 4. Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam penyampaian suatu pesan. 5. Pendengaran yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana yang hanya sekedar kabar burung. 6. Pendengar yang baik akan memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain sehingga hal ini mendorong berkembangnya kreativitas. 7. Pendengar yang efektif juga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik dan peningkatan kepuasan kerja. 8. Kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu apa yang terjadi, kapan mereka mendengar, dan kapan mereka berpartisipasi di dalamnya, yang akan tumbuh dari komunikasi yang baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu mendengarkan dan merespon percakapan panjang adalah mendengarkan secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak sebagai suatu aktivitas yang mencakup bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai lambang-lambang lisan, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Mendengarkan yang penting karena dapat menjauhkan diri dari kesulitan, menerima banyak informasi, menambah wawasan, membuat kita lebih bijaksana, membantu memahami orang lain, mendukung keberhasilan dalam berorganisasi, mengurangi rasa marah dan curiga terhadap orang lain, dan meningkatkan kualitas cinta dalam hidup. Saran dari pembahasan di atas
dapat kita ketahui bagaimana pentingnya mendengarkan untuk keterampilan berbahasa. Selain mendengarkan, kita juga perlu mengetahui betapa pentingnya juga merespon dalam kegiatan mendengarkan itu. Mendengarkan dan merespon percakapan panjang juga mampu membuat orang menjadi lebih baik dan bijaksana dalam menentukan sikap dan keputusan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.